There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. Halo, assalamualaikum semuanya. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat. Ketemu lagi di video budgeting aku. Akhirnya udah gajian, jadi aku bisa langsung bikin rencana anggaran buat di bulan Januari ini, dan nantinya langsung mau aku pos-poskan gitu ya uangnya, biar aman, biar nggak kepake, dan yang pastinya anti bokeh sampai akhir bulan, insya Allah, amin. Nah, ini aku ada beli kalender gitu, lucu banget kan, kecil-kecil dalam bentuk stiker gitu. Jadi aku tempel aja di sini. Sebelumnya aku juga mau ucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang udah selalu setia nontonin video aku, selalu sempetin nih buat komen-komen positifnya di video aku. Terima kasih banyak. Semoga teman-teman selalu sehat, dilancarkan rezekinya, amin. Dan semoga di awal tahun baru ini ada rezeki baru juga ya buat kita semuanya, amin. Aminkan aja dulu. Nah, untuk pemasukan di sini untuk gaji Pak suami masih sama ya, sebesar 5 juta rupiah. Ini yang akan aku kelola untuk mengatur kebutuhan rumah tangga aku selama sebulan. Nah, di sini aku mau tuliskan ini nominal gaji aku juga ya, pemasukan gaji aku, yaitu 3 juta rupiah. Ini secara garis besarnya aja sih aku tuliskan ya teman-teman. Sebelumnya aku tidak pernah menuliskan nominal gaji aku, pemasukan gaji aku, karena setidak tetap itu kan. Tapi mulai sekarang aku mau kayak optimis aja gitu ya, kalau aku tuh harus punya target, harus punya penghasilan kayak gitu ya teman-teman. Jadi walaupun tidak tetap, tapi aku harus tetap punya penghasilan kayak gitu. Jadi aku tuliskan ya, sumber penghasilan itu dari YouTube, affiliate, kerjasama gitu. Nah, untuk saving mulai bulan ini juga aku mau targetkan untuk saving dana darurat. Jadi kalau sebelumnya itu kan aku uprek jadi satu ya, untuk dana darurat itu aku gabung aja kan, jadi ini tabungan utama. Tapi pengalaman kemarin itu pas aku beli mobil ya teman-teman, maaf bukan maksud apa-apa. Nah, itu kemarin itu hampir 95% aku ambil dari tabungan utama kan. Jadi waktu itu aku sempat kayak kayak kebingungan juga, dari yang sebelumnya itu udah terbiasa punya tabungan kan. Jadi kayak was-was juga gitu kan, tabungan udah habis gitu. Jadi mulai sekarang mau aku pisahkan antara dana darurat dengan tabungan utama itu di beda rekening gitu ya teman-teman. Semoga bisa capai target minimal ya 6 kali lah ya dari pengeluaran bulanan aku. Nah, kemudian ada arisan, itu aku anggap saving juga 250.000. Lalu ada sinking fund, itu aku budgetkan 1.600.000. Nah, jadi sebenarnya penghasilan aku itu alhamdulillah ya bisa 100% buat ditabung, buat kasih orang tua, buat sedekah. Sebenarnya dari awal nikah pun aku udah cari penghasilan tambahan ya teman-teman. Cuman kan dulu belum melek seperti sekarang ya. Jadi hasilnya tuh kayak nggak tahu deh kemana gitu ya, nggak ada hasilnya. Dan aku putuskan kan waktu itu buat budgeting seperti ini. Nah, dulu pada awalnya itu aku fokus buat melunasin hutang-hutang, cicilan gitu ya. Pokoknya aku harus lunas gitu kan. Aku harus full deh gajinya gitu. Nah, kemudian alhamdulillah sekarang ya hasilnya ya ini bisa ditabung 100%, alhamdulillah. Nah, jadi untuk pengeluaran aku yang pertama ada orang tua itu 1 juta. Kemudian ada belanja bulanan masih di 800.000 ya, selagi masih bisa pakai anggaran sebelumnya. Jadi belum aku tambahkan budgetnya. Nah, kemudian ada belanja mingguan masih di 1 juta juga untuk 4 minggu ya teman-teman. Insya Allah masih bisa. Kemudian ada anggaran keperluan anak. Kalau sebelumnya itu kan diapers plus susu aja kan ya. Nah, sekarang aku tambahkan budgetnya jadi 400.000. Jadi kalau ada kebutuhan lain untuk anak itu aku ambilnya dari sini. Lumayan banyak kan ya, sekarang mulai bertambah
nih keperluan anak. Nah kemudian ada SPP sekolah, SPP les juga masing-masing 200.000. Nah kemudian ada galon plus gas ya teman-teman. Untuk galon itu biasa aku habisnya 8 galon itu sekitar 48 ribuan. Kemudian ada gas itu sekitar 80 ribuan, jadi 130 ribu. Kemudian untuk BBM ini 300.000, nggak aku tambahin karena ya berapapun disiapkan biasanya itu kan pasti akan habis ya. Jadi ya harus kita budgetkan, jadi ya mau nggak mau kalaupun kurang nanti harus dihemat berarti. Kemudian ada hiburan dan jajan itu aku tambahkan juga buat bulan ini jadi 500.000. Sebenarnya sih pengennya lebih banyak lagi ya kalau ikutin keinginan, cuma kalau dana jajan ini biasanya berapapun akan tetap habis, jadi ya udah harus tetap sabar, tetap mengontrol diri. Nah kemudian ada dana tak terduga 200.000, ini tuh di luar dari anggaran yang lain-lain lah yang tak terduga ya, kayak ada undangan atau apa gitu. Kemudian ada dana sedekah 150.000, ini tuh yang aku keluarkan cash. Cuman ada teman-teman kadang yang menyarankan sebaiknya ditambah gitu ya biar rezekinya lebih lancar. Cuman kalau menurut aku sekarang ini sedekah aku yang paling utama itu yang ngasih orang tua ya teman-teman. Apalagi posisinya orang tuaku udah single parent, tidak bekerja, masih ada tanggungan adik. Jadi itulah sedekah aku yang paling utama ya. Apalagi menurut aku pribadi, mama itu sumber rezeki aku yang paling besar. Percaya nggak percaya itu yang aku alamin. Nah jadi ini dia untuk rencana anggaran aku di bulan Januari. Untuk total pengeluaran ditambah saving sama dengan jumlah pemasukan yaitu 8 juta. Jadi itulah pentingnya ya merencanakan anggaran seperti ini biar pengeluaran kita itu tidak lebih besar daripada pemasukan. Tapi ini masih sebuah rencana anggaran. Yang terpenting pada akhirnya adalah menerapkannya ya teman-teman. Mudah? Oh tentu saja tidak. Itu harus perlu kerja keras, ekstra kesabaran dan konsisten. Tapi percayalah pada akhirnya hasilnya akan membawa kondisi keuangan kita jadi lebih baik. Yuk teman-teman budgeting yang masih belum berhasil tetap semangat ya. Nah setelah bikin rencana anggaran, saatnya membagi-bagikan atau memposkan uang-uangnya ke dalam dompet pintar. Pada intinya dipisah-pisah gitulah ya teman-teman. Kenapa perlu dipisahkan? Biar kita tahu batasan pemakaian kita. Jadi kita merasa uangnya itu terbatas dan udah ada fungsinya masing-masing. Jadi ini salah satu faktor juga ya biar keuangan kita tetap terkontrol. Nah langsung aja ini aku masukkan per posnya masing-masing. Aku tentunya sangat senang sekali kalau teman-teman habis nonton video aku ini barangkali jadi termotivasi ya buat mulai mengatur keuangan juga, atau barangkali jadi terinspirasi buat bikin konten tentang budgeting. Masya Allah aku tentunya sangat senang sekali. Terima kasih banyak buat teman-teman udah mau mengambil manfaat dari video-video yang aku sampaikan. Nah teman-teman bisa komen di bawah ya. Mungkin ada yang mulai bikin konten budgeting atau mulai mengatur keuangan juga gitu. Nanti insya Allah aku sama teman-teman bisa mampir ke channel teman-teman untuk saling support, saling dukung. Pokoknya nggak bosan-bosannya aku selalu sampaikan di setiap video-video aku untuk jangan terlalu fokus sama nominal besar kecilnya ya teman-teman, tetapi bagaimana cara mengatur keuangannya. Sekalipun penghasilan besar tapi kalau tidak bisa mengatur keuangannya dengan baik ya akan merasa kekurangan juga. Yang kita anggap besar contohnya penghasilan 20 juta, kalaupun ujung-ujungnya pengeluarannya 22 juta gitu ya, berarti masih belum bisa mengatur keuangannya dengan baik. Jadi pada intinya jangan pesimis, mulai aja dulu, tetap semangat. Yang penting rasa bersyukurnya kita. Banyak pun belum tentu cukup ya, sedikit belum tentu kurang ya teman-teman. Nah ini udah, ini part yang paling aku suka. Nah kalau udah tersusun rapi di dompet pintar kayak gini tuh kayak tenang aja gitu ya. Oh ini udah ada uangnya gitu. Oh ini pengeluarannya ini udah ada budgetnya kayak gitu. Jadi nanti tinggal ambil aja kalau pas mau bayar. Nah selanjutnya uang sisanya ini akan aku masukkan ke dalam sinking fund.
Maaf ya kalau durasinya agak lumayan panjang karena aku pengen sekali-sekali nih bikin video budgeting yang nggak terlalu terburu-buru gitu. Nah untuk sinking fund ini bindernya udah aku pisahkan dan aku excited banget buat ngisinya. Nah ini untuk dana lebaran yang pertama aku isi 250.000. Jadi ini untuk tambahan aja sih. Alhamdulillah kalau di kantor itu sebenarnya gaji Pak suami udah ada dipotong gitu ya buat dana tambahan lebaran, tapi ini aku tambahin lagi biar nanti bisa ya buat tambah-tambahan mudik ya. Dan karena pengalaman tahun lalu juga nih THR Pak suami itu dipotong gitu ya, sedih banget, makanya aku mulai nabung. Nah kemudian untuk dana liburan, nah ini aku juga excited karena aku punya target dalam waktu dekat. Kalau teman-teman nonton video aku sebelumnya tahulah wishlist aku ya buat tahun 2002 ini. Jadi aku pengen traveling gitu sekeluarga, paling tidak ya keluar pulau lah gitu ya. Nah kemudian untuk kado mama mulai bulan ini aku juga isi sinking fund. Jadi ini juga lumayan ya dikumpulkan sedikit demi sedikit, jadi nggak terlalu terasa gitu untuk pengeluarannya. Kemarin aku skip 1 bulan aja sih, jadi aku memang mulainya awal tahun, jadi nanti sampai bulan November. Kemudian emas LM, jadi mulai bulan ini juga aku targetkan sinking fund untuk tabungan emas logam mulia gitu sebesar 500.000. Jadi biar cepat terkumpul gitu ya. Ini rencananya buat invest biaya pendidikan anak-anak masa yang akan datang gitu, kayak untuk kuliah gitu ya. Ini dalam untuk jangka panjang gitulah. Jadi nanti insya Allah setiap 2 bulan sekali aku belikan emas yang 1 graman. Nah kemudian ini kasur baru aku teruskan sinking fund juga yang sebelum dari tahun sebelumnya juga. Nah ini udah terkumpul 1.150.000. Ini aku tambahkan lagi 300.000 jadi 1.450 ya teman-teman. Semoga cepat terkumpul, amin. Jadi kalau ada keinginan atau kebutuhan tapi yang tidak terlalu mendesak ya sebaiknya dibikin sinking fund aja dulu seperti ini ya teman-teman, sambil bersabar menunggu sedikit demi sedikit tabungannya penuh. Jadi mindsetnya harus diubah mulai sekarang, jangan ada barang dulu baru dicicil uangnya, tapi ada uangnya dulu ya baru bisa beli barangnya. Nah ini aku juga lagi ngumpulin nih uang 5.000-an dan 2.000-an buat nambah-nambahin challenge. Ini lumayan juga kan, nanti kalau udah lumayan uangnya bisa ditukerin ke uang yang lebih besar. Kalau teman-teman mau mulai menabung, coba deh dari nominal yang paling kecil dengan target yang paling kecil, itu insya Allah deh bikin ketagihan dan nantinya akan terbiasa gitu ya teman-teman. Nah ini aku gemes banget kalau teman-teman ada yang mau samaan binder sinking fund itu ya, amplop ziplocknya, terus binder keuangannya juga, binder budgeting bulanan maksudnya, itu nanti semua linknya aku taruh di description box ya teman-teman. Nah kemudian ini aku mau liatin challenge 20.000-an aku. Akhirnya aku bikinin tabelnya karena ini ya biar tahu ini targetnya nanti berapa gitu. Dan kalau udah full terisi labelnya itu semuanya 5 juta ya teman-teman. Alhamdulillah itu udah mau nyampe setengahnya. Nah ini yang challenge kalender aku mau terusin karena ini tuh lumayan bikin semangat buat nyisain sisa-sisa budgeting ya. Nah ini mau aku copot dulu yang sebelumnya. Kemarin juga udah aku bongkar, udah aku hitung hasilnya di video yang sebelumnya itu kalau teman-teman belum nonton. Nah ini teman-teman ada yang nanyain gimana cara aku bikin tabel kalendernya. Ini aku bikin manual aja seperti ini ya teman-teman. Nanti tinggal di gunting terus di double tip gitu, ditempelin aja. Pokoknya simple banget caranya ya. Aku juga suka banget nontonin video-video budgeting orang, itu challenge menabungnya, sinking fundnya itu pada kreatif-kreatif banget gitu ya. Pokoknya menginspirasi banget gitu. Nah uang yang 100.000 tadi aku masukin ke challenge kalender ini. Sebenarnya challenge kalender ini tuh dari sisa-sisa budgeting ya teman-teman. Cuman biar semangat aja gitu, jadi aku tambahin dari ini budget sinking fund biar full gitu bisa terisi. Nah uang 100.000 tuh tadi tandain aja nominal angka sebesar 100 juga ya, itu aku tandain 22, 22, 26 sama 24 kalau nggak salah. Nah pokoknya totalnya tuh 100. Nah aku juga nabung koin, ini juga jangan dianggap remeh. Aku
tabung yang pecahan 500 sama 1000-an ini nanti mau aku tukarin ke mini gold ya. Nah ini banyak yang salvok juga, jadi celengnya ini tuh dari bekas jam aku ya teman-teman. Sebenarnya tuh dari jam brun-brun, ini memang kotaknya tuh kayak berbentuk celeng gitu. Nah oke, sampai di sini aja ya video budgeting aku, semoga bisa bermanfaat, menginspirasi teman-teman semuanya, semoga bisa menghibur juga. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye.